Bab 2823. Panggil orang. Klan Yang. Miley berbalik dan melihat, dia juga sedikit penasaran. Karena selain ayah, orang yang paling berkuasa di klan Yang adalah Bibian, dan kini Bibian ditahan oleh seorang Raja Suci. Jadi, siapa yang akan datang? Pada saat ini, cahaya hijau tiba-tiba muncul di langit yang jauh. Saat berikutnya, seorang wanita berjalan perlahan dari kejauhan. Melihat wanita ini, Miley tercengang. Dia pernah melihatnya. Tiari, ketua klan roh ilusi di zaman ayah dulu. Melihat Tianxiu, Feroding di bawah juga sedikit terkejut, lalu sudut mulutnya sedikit terangkat. Sebenarnya, Tiari bukanlah anggota klan Yang, karena Tiari tidak pernah ada di klan Yang. Karena ini, dia juga tidak menyangka Tiari akan kembali. Begitu Tiari muncul, beberapa master klan yang tiba-tiba menjadi bersemangat. Tiari adalah master era Destiny. Saat itu, kekuatannya bahkan lebih menakutkan daripada master pedang berbaju biru. Meskipun master pedang berbaju biru melihatnya sekarang, tetap harus dengan hormat memanggilnya Kak Tiari. Tiari melirik ke arah Miley, lalu menoleh ke arah Raja Suci di kejauhan. Saat berikutnya, dia tiba-tiba menghilang. Puff! Cahaya hijau menerobos arena. Di kejauhan, Raja Suci kuno itu menyipitkan matanya sedikit, kemudian melambaikan lengan bajunya. Dalam sekejap, ribuan cahaya pedang meluncur turun seperti ribuan kuda yang berlari kencang. Kultivator pisau. Boom. Tiba-tiba, ribuan cahaya pisau hancur dan Raja Suci kuno langsung terguncang mundur ribuan kaki jauhnya. Saat dia berhenti, pisau panjang di tangannya meledak. Raja Suci kuno sedikit menyipitkan matanya, dia memandang wanita yang berjalan perlahan ke arahnya di kejauhan dengan ekspresi yang sangat serius. Di sisi lain, Miley memandang Kaisar Dewa yang memiliki ekspresi sama seriusnya, dan berkata sambil tersenyum, ingin bertanding memanggil orang. Aku tak terkalahkan, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Aku tidak terkalahkan, kamu dapat melakukan apapun yang kamu mau. Begitu kata-kata ini keluar, wajah para master klan dewa asing di belakang Kaisar Dewa langsung menjadi jelek. Ini adalah penghinaan terhadap klan dewa asing. Kaisar Dewa tiba-tiba terkekeh dan berkata, benarkah? Miley memandang Kaisar Dewa, ya. Kaisar Dewa tersenyum dan berkata, kalau begitu hari ini, kita akan bertarung satu sama lain, lihat orang siapa yang lebih banyak. Setelah berbicara, dia berbalik melihat ke langit berbintang yang jauh. Penguasa tanpa batas yang terhormat, sekarang masalah sudah sampai pada titik ini, apakah kamu masih ingin menyembunyikan kekuatanmu? Miley menoleh dan melihat ke kedalaman langit berbintang, dia juga melihat penguasa tanpa batas. Melihat penguasa tanpa batas, matanya sedikit menyipit, pedang biru gaib di tangannya tiba-tiba bergetar hebat. Jiwa pertarungan tinggi. Kalahkan pria ini. Pikiran ini tiba-tiba muncul di benak Miley. Saat berikutnya, dia menggelengkan kepalanya dengan cepat untuk menghilangkan niat itu. Lebih baik mencari seseorang yang mudah ditindas. Mendengar perkataan Kaisar Dewa, penguasa tiada batas tetap diam. Kaisar Dewa tersenyum dan berkata, jika Yang Mulia ingin menyiksa klan dewa asing aku, maka aku hanya bisa mundur. Kini setelah dia melihat kehebatan alam semesta nyata, meski dia tidak takut, namun dia tidak mau dijadikan senjata. Karena tujuan semua orang sekarang adalah menghancurkan alam semesta nyata, kenapa hanya klan dewa asing yang berperang? Dia tidak bodoh. Pada saat ini, penguasa tanpa batas tiba-tiba berkata, kamu memiliki begitu banyak orang, kenapa kamu ingin melawannya sendirian? Apakah menurutmu lagi main-main? Kamu satu tinju, aku satu tinju. Semua orang.
Ekspresi Kaisar Dewa tiba-tiba berubah menjadi jelek. Penguasa tiada batas, apa kamu yakin tidak akan membiarkan anak buahmu mengambil tindakan? Dia tahu bahwa penguasa tanpa batas juga memiliki sekelompok supermaster. Jika tidak, waktu itu klan dewa asing dan klan dewa iblis tidak akan bisa dihentikan. Penguasa tiada batas berkata pelan, kamu ingin mendapatkan keuntungan, tetapi kamu tidak ingin mempertaruhkan nyawamu. Mana mungkin ada hal yang begitu baik di dunia ini? Jika kamu merasa sedang dirugikan, maka kamu boleh bawa orang-orang dan pergi sekarang. Kaisar Dewa menatap lekat-lekat pada penguasa tiada batas. Pada saat ini, nona ketiga tiba-tiba berkata dengan suara dingin, penguasa tanpa batas, sekarang bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Kamu adalah orang yang cerdas dan harusnya tahu kebenaran ini. Jika kamu hanya berpikir untuk membiarkan kami bertarung dengan alam semesta nyata dan kedua belah pihak akan menderita, maka biarkan aku beritahu kamu salah. Meskipun klan dewa asing ingin mendapatkan hati alam semesta dari dua alam semesta, tapi kami tidak akan mau dijadikan senjata olehmu. Penguasa tanpa batas mengangguk, kalau begitu kalian pergi saja. Mendengar hal ini, wajah nona ketiga langsung berubah menjadi jelek. Pergi. Kaisar Dewa memandang penguasa tiada batas dan tidak berkata apa-apa. Penguasa tanpa batas tiba-tiba berkata, Kaisar Dewa, aku juga tidak meminta klan dewa asing kamu untuk menggunakan seluruh kekuatan klan. Tetapi apakah kamu sendiri sudah melakukan yang terbaik saat ini? Jika kamu ingin mendapatkan hasil maksimal dengan pengorbanan minimum, maka pemikiranmu juga salah. Kaisar Dewa berkata dengan suara dalam, lalu kamu ingin klan dewa asing kami ini lakukan apa? Penguasa tiada batas berkata, berusahalah sebaik mungkin dan jangan menyembunyikannya. Jangan khawatir, klan dewa asingmu bukan sekedar klan yang memperjuangkan hidup, dan apa yang kamu lihat di hadapanmu bukanlah kekuatan keseluruhan alam semesta nyata. Saat tiba waktunya untuk mengambil tindakan nanti, orang-orang aku akan dengan sendirinya mengambil tindakan di saat kritis. Kaisar Dewa tidak berkata apa-apa lagi. Dia menoleh ke arah Mile yang tidak jauh darinya, bunuh. Begitu suara itu turun, dia mengepalkan tangan kanannya dan meninju Mile. Mengambil tindakan secara pribadi. Dengan pukulan ini, kekuatan mengerikan yang menghancurkan dunia langsung menyelimuti Mile. Di saat yang sama, 100.000 kavaleri menyerbu turun. Tidak hanya itu, ada juga ratusan pasukan kavaleri berjubah hitam yang memegang pedang panjang tiba-tiba turun dari langit. Di antara 100 orang itu, semuanya berada di alam bencana dewa. Langsung pertarungan maut. Saat Kaisar Dewa mengambil tindakan, Mile menyipitkan matanya. Dia memegang erat pedang biru gaib di tangan kanannya dan hendak mengambil tindakan. Pada saat ini, seorang wanita tiba-tiba muncul di depan Mile. Wanita itu tiba-tiba bergegas ke depan dan meninju. Boom! Dalam sekejap, pusaran tiba-tiba muncul di depan tinjunya dan saat berikutnya, kekuatan mengerikan menyapu pusaran tersebut. Boom! Ruang waktu di hadapan wanita dan Kaisar Dewa tiba-tiba meledak. Mile tercengang saat melihat wanita di depannya. Dia tidak mengenal wanita ini. Saat ini, Feroding di bawah tiba-tiba berkata, dia adalah Bianca Grace, panggil saja dia Bibi Bianca. Bianca Grace. Mile tertegun dan berkata dengan cepat, halo, Bibi Bianca. Bianca menoleh dan menatap Mile sambil tersenyum, lalu berbalik dan bergegas menuju Kaisar Dewa. Dan Mile tidak berani menunda. Dia melihat langsung ke arah 100.000 kavaleri. Tanpa basa-basi, dia merentangkan telapak tangannya dan pedang biru gaib tiba-tiba terbang. Saat berikutnya, ratusan juta pedang terbang langsung berubah menjadi cahaya pedang menebas ke arah kavaleri. Dalam sekejap, seluruh langit langsung tertutup oleh cahaya pedang.
Namun kali ini pasukan kavaleri tidak berhenti, melainkan bergegas turun bersama-sama. Bersikap tangguh. Mereka akan menerobos formasi pedang melee. Pada saat yang sama, 100 master alam bencana dewa telah bergegas ke bawah. Pada saat ini, ratusan cahaya pedang tiba-tiba melesat ke langit dari Akademi Guanxuan. Pemimpinnya tak lain adalah Nanda Situ. Di belakangnya, semuanya adalah kultivator pedang dari klan Yang. Para kultivator pedang ini semuanya dilatih oleh dia dan Kuila di menara kecil dengan bebas. Para kultivator pedang, karena berlatih di menara kecil dan mendapat dukungan material dari Quincy, semuanya telah mencapai alam bencana puluhan ribu. Dapat dikatakan bahwa mereka saat ini adalah kelompok master terkuat di Akademi Guanxuan. Ratusan kultivator pedang bertemu langsung dengan para master tertinggi. Meskipun tingkatan alam satu tingkat lebih rendah, para kultivator pedang ini semuanya memiliki kekuatan tempur yang melampaui tingkatan tersebut. Namun, para master klan dewa asing juga tidak lemah. 1 lawan 3, mereka tidak kalah sama sekali. Di sampingnya, Feroding memandang ke langit. Saat ini kekuatan utama alam semesta tiada batas, Sekte Guki dan Sekte Ilahi tidak mengambil tindakan. Selain itu, penguasa tanpa batas juga membangunkan sekelompok master tertinggi di tanah makam tiada batas dan sekarang, tak satu pun dari master itu muncul. Kuila mengangguk, dia pasti waspada terhadap Nona Quincy. Quincy. Feroding mengangguk, faktanya, dia tahu bahwa penguasa tanpa batas ingin membunuh Quincy sejak awal. Sayangnya, keterampilan Quincy benar-benar menakutkan. Terlebih lagi, Quincy mengendalikan peradaban teknologi tertinggi di alam semesta saat ini. Jika ingin membunuh Quincy dalam kondisi 3 pedang tidak bertindak, itu sangatlah sulit. Seolah memikirkan sesuatu, Feroding mengangkat kepalanya dan melihat ke kedalaman langit berbintang. Saat ini, Katian sudah menekan dan mengalahkan Raja Suci. Benar-benar menekan. Melihat pemandangan ini, Feroding menghela nafas lega, namun saat berikutnya, matanya menyipit karena dia menemukan bayangan hitam tiba-tiba bergabung dalam pertempuran dengan Katian dan Raja Suci Ye. 2 lawan 1. Feroding tiba-tiba menoleh melihat Tiari di sisi lain. Benar saja, Raja Suci kuno juga bertambah seorang master misterius yang membantunya. Feroding berkata dengan suara dalam, kalau begitu penguasa tiada batas akan menahan mereka berdua. Kuila mengangguk. Di langit, setelah Kaisar Dewa dan Bianca berpisah, dia memandang Bianca, siapa kamu? Sudut mulut Bianca terangkat sedikit, Bianca, sedikit lebih tinggi dari langit. Saat suara itu jatuh, sosoknya bergetar. Saat berikutnya, ruang waktu di atas kepala Kaisar Dewa langsung retak dan kemudian, sebuah bayangan meluncur ke bawah. Kilatan keganasan melintas di mata Kaisar Dewa, kalau begitu aku akan menghancurkan langitmu. Saat suara itu jatuh, dia menghentakkan kaki kanannya dengan keras dan melesat ke langit. Boom! Tiba-tiba, ledakan yang memekakkan telinga bergema, kemudian, sesosok tubuh mundur dengan keras. Kaisar Dewa lah yang mundur. Setelah berhenti, Kaisar Dewa menatap Bianca di kejauhan, matanya penuh ketakutan, bagaimana mungkin? Bianca erkekeh. Aku hanya pernah dipukuli oleh satu wanita seumur hidupku, dan kamu. Saat berbicara, ada sedikit rasa jijik muncul di sudut mulutnya, apa-apaan ini? Begitu suara itu turun, dia bergegas ke depan. Kaisar Dewa menyipitkan matanya sedikit dan tiba-tiba mengangkat tangannya. Boom! Kaisar Dewa mundur lagi. Dan saat dia berhenti, lengannya terbelah dan darah berceceran. Melihat pemandangan ini, ekspresi Kaisar Dewa berubah menjadi jelek, dia dihancurkan. Di kejauhan, Bianca bertepuk tangan,
lalu berbalik melihat penguasa tanpa batas di kejauhan. Sudut mulutnya sedikit terangkat. Saat berikutnya, dia hendak mengambil tindakan. Pada saat ini, Kuila di kejauhan tiba-tiba berkata, "Jangan serang dia." Mendengar ini, Bianca sedikit mengernyit. Dia melihat ke arah Kuila. Saat melihat Kuila, matanya tiba-tiba menyipit. "Ternyata kamu." Melihat adegan ini, ekspresi Feroding tiba-tiba berubah. "Bianca, dia adalah tubuh utama, bukan Destiny. Dia melindungi alam semesta dimensi ketiga saat itu." Bianca terdiam. Feroding menunjuk Kaisar Dewa di kejauhan, "Bunuh yang ini dulu." Bianca melirik ke arah Kuila, lalu menoleh ke arah Kaisar Dewa di kejauhan. Pada saat itu, Kaisar Dewa tiba-tiba berkata dengan galak, "Kamu sangat hebat bertarung." "Kamu." Bianca tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Boom. Mata Kaisar Dewa tiba-tiba menyusut. Saat berikutnya, dia langsung terbang. Bang! Tubuh fisik Kaisar Dewa langsung terbelah. Bianca memandang Kaisar Dewa yang tubuh fisiknya terkoyak dan berkata dengan lembut, "Aku hanya pandai bertarung. Jika kamu tidak menerimanya, datang pukul aku." Kaisar Dewa tiba-tiba mengangkat kepalanya dan meraung, "Seseorang." Boom! Pusaran hitam tiba-tiba mulai bergetar hebat. "Panggil orang." Di sisi lain, setelah Feroding terdiam beberapa saat, tiba-tiba dia membuka telapak tangannya dan perlahan jimat transmisi suara terangkat. Saat jimat transmisi suara itu terangkat ke udara, langsung terbakar. "Panggil orang." Bersambung.